nomor 16. Oke, ini berikut ini organel sel yang dimiliki oleh makhluk hidup jenis uniseluler dan multiseluler. Jadi di makhluk hidup uniseluler ada dan di multiseluler juga ada. Kira-kira apa ya? Kalau flagel itu cuma ada di uniseluler aja. Mitokondria, RE dan badan Golgi juga cuma ada di multiseluler. Pemetandian ya. Ini uniseluler. Ini uniseluler. Yang mitokondria ada di multi, ini multi, multi. Yang ada di keduanya adalah si ribosom. Jadi jawabannya adalah yang A. 17. Pertumbuhan suatu jenis tanaman dapat terhenti akibat penambahan hormon. Terus sebabnya tanaman yang diberi hormon asam absitat dapat mengalami perlambatan pembelahan sel. Kita lihat yang atas dulu. Pertumbuhan suatu jenis tanaman dapat terhenti akibat penambahan hormon. Itu benar ya, ada beberapa jenis hormon. Salah satunya asam absitat. Nah, asam absitat merupakan hormon yang ada dalam tubuh tumbuhan yang dapat menghambat pembelahan sel, pemanjangan sel, dan juga dapat menghentikan pertumbuhan sel-sel tersebut. Jadi pernyataan yang kedua juga benar. Jadi itu kalau dua-duanya benar dan menunjukkan sebab akibat, jawabannya yang A. Soal nomor 18, ganggang hijau biru termasuk dalam kingdom Protista. Benar apa enggak? Ini salah ya, karena ganggang hijau biru atau cyanobacteria itu termasuk ke dalam kingdom Monera. Oke, terus yang kedua, ganggang hijau biru merupakan organisme prokariotik bersel tunggal. Kalau ini benar. Jadi pernyataan pertama salah dan yang kedua itu benar. Pernyataan salah, alasannya benar. Jawabannya D. 19. Penyusun bagian organ kerongkongan yang mampu menyebabkan gerak peristaltik makanan adalah. Oke, berarti ini ada di organ pencernaan ya. Kerongkongan itu dia tersusun atas 3 bagian. Dia punya otot lurik yang melingkar dan juga bagian lainnya itu otot polos. Nah, kalau otot lurik dia akan biasa disebut dengan otot rangka ya. Bisa kita gerakan secara sadar. Jadi yang mendorong makanan masuk ke lambung atau menyebabkan gerak peristaltik itu adalah otot lurik yang melingkar gitu. Jadi jawabannya adalah E. Oke, terakhir di nomor 20, pada proses oogenesis tumbuhan berbiji akan dihasilkan kandung lembaga yang mengandung berapa inti. Oke, coba ya kita bahas ya. Ini oogenesis pada tumbuhan berbiji. Kita mulai dari proses megasporosit. Nah, awalnya kita punya sel yang diploid gini, terus mengalami meiosis 1, punya 2 lembaga, terus mengalami meiosis 2, punya 2 lembaga, yang tadinya 1 jadi 2 inti, terus mengalami meiosis 2 jadi punya 4 inti. Nah, ini hasilnya adalah megaspora. Terus dari megasporosit itu menghasilkan megaspora yang punya 4 inti atau 4 lembaga. Nah, kemudian 3 lembaganya itu mengalami degenerasi atau degenerasi lembaga yang 3-nya. Jadi sekarang tinggal 1 inti nih di megagametofit, di proses megagametofit. Oke, lanjut. Yang udah mengalami degenerasi lembaga ini, sisa yang satunya itu mengalami karyokinesis 1. Sekarang udah punya 2 inti. Terus lanjut ke karyokinesis 2. Itu ya, sekarang punya 4 inti. Karyokinesis 3 itu sekarang jadi punya 8 inti. Dikali 2 semuanya. Nah, sekarang kita punya 8 inti kandung lembaga. Nah, 8 inti kandung lembaga itu terdiri dari apa aja? Dari 3 antipoda, terus terdiri dari
2 inti kandung lembaga sekunder atau IKLS, 1 ovum yang di tengah nih, dan 2 sinergit. Nah, jadi jawaban yang benar kita dapat dari proses oogenesis tumbuhan berbiji ini, kita menghasilkan 8 inti yang haploid. Jadi jawabannya adalah B. Oke, makasih teman-teman udah ikutin pembahasan hari ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Ima tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.